Lo percaya nggak sih, ada satu momen di 2024 yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. BYD, produsen mobil listrik dari Shenzhen, Tiongkok, akhirnya nyalip Tesla. Iya, BYD yang dulu nggak begitu dikenal, sekarang justru jadi raja baru di dunia mobil listrik. Pendapatan mereka tembus 107 miliar dolar Amerika Serikat, dan yang lebih gokil lagi, laba mereka naik 30% sementara Tesla lagi down. Sahamnya jeblok, brandnya mulai kehilangan pamor. Ironis sih, soalnya selama ini Tesla itu kayak simbol utama mobil listrik. Tapi, apa ini cuman hoki doang atau emang tanda bahwa peta kekuatan dunia otomotif udah mulai geser? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Awal dominasi BYD. Tahun 2024, BYD akhirnya resmi ngalahin Tesla dalam hal pendapatan dan jumlah produksi. Mereka cetak angka 777 miliar yuan alias 107 miliar dolar, ngalahin prediksi analis dan bahkan lebih tinggi dari Tesla yang cuma dapat 97,7 miliar dolar. Laba bersih mereka juga naik jadi 40,3%. Ini bukti bahwa BYD udah makin keren di mata konsumen. Mobil-mobil mereka udah canggih dan makin inovatif. Efeknya, nilai saham BYD langsung ngebut naik 50% di awal 2025. Bandingin sama Tesla yang turun sampai 26%. Udah mulai kerasa kan pergeserannya? Si raja produksi baru FYI di kuartal akhir 2024, BYD berhasil bikin 3,02 juta mobil listrik. Tesla ketinggalan dikit dengan 3,01 juta. Walaupun selisihnya cuma 4.500 unit, tetap aja itu tonggak sejarah penting. BYD sekarang udah jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Padahal dulu brand ini bahkan nggak masuk radar konsumen global. BYD bukan cuma jago di mobil, tapi juga kuat di sektor baterai, elektronik, sampai chip. Jadi mereka punya semua yang dibutuhin buat jadi pemain utama di dunia EV. CEO-nya, Wang Chuanfu, bilang ini semua bukan cuma keberuntungan, tapi hasil strategi matang. Tapi Tesla masih punya kekuatan. Meski kalah di banyak hal, Tesla masih unggul dalam valuasi pasar. 800 miliar dolar, jauh di atas BYD yang baru 157 miliar. Laba bersih Tesla juga masih lebih gede, sekitar 7,6 miliar dolar. Tapi ya itu bisa berubah kalau tren BYD terus naik. Rahasia kemenangan BYD. Terus apa sih rahasia mereka? 1. Harga lebih masuk akal. Tesla jual mobil mulai dari 32.600 dolar, sedangkan BYD punya banyak pilihan yang jauh lebih murah. Di Oktober 2024 aja, BYD ngejual 500 juta mobil penumpang dalam sebulan. Murah tapi nggak murahan. Bahkan mereka juga punya mobil mewah kayak SUV premium seharga 150 ribu dolar yang ada drone-nya. Second serious mind global. Mereka nggak cuma ngandelin pasar Tiongkok. BYD sekarang ekspansi kemana-mana. Meksiko, Brazil, Eropa. Tujuannya setengah dari penjualan harus dari luar negeri. Gila sih. 3. Hybrid jadi senjata rahasia. Tesla cuma fokus di mobil listrik murni, sedangkan BYD juga main di hybrid. Dan ini laris banget di Tiongkok. Di Oktober, 300.000 dari 500.000 mobil BYD yang kejual adalah hybrid. Ini bikin mereka unggul di pasar yang belum sepenuhnya siap full listrik. 4. Kuasai rantai pasok sendiri. BYD produksi sendiri komponen penting, baterai, chip, sampai motor listrik. Jadi mereka bisa kontrol kualitas dan tekan biaya produksi. Nggak banyak pabrikan bisa kayak gini. 5. R&D nggak pelit. Bayangin BYD ngeluarin 7,3 miliar dolar buat riset dan pengembangan. Tesla cuma 4,5 miliar. Dan hasilnya, mereka punya teknologi canggih kayak fitur God's Eye buat bantuan mengemudi. Plus pengisian baterai super cepat, 5 menit buat 470 km. Gila sih. Tesla lagi kena tekanan, sementara BYD makin gacor, Tesla justru lagi diuji. PHK besar-besaran, masalah di Cybertruck, dan tekanan politik di AS bikin pergerakan mereka makin berat, tapi Elon Musk nggak tinggal diam. Tesla siapin mobil baru yang lebih murah, bahkan 20% lebih murah dari model Y. Produksinya bakal dimulai di Shanghai. Tesla juga kerja sama Baidu buat ngembangin fitur navigasi yang lebih cocok sama kondisi jalanan di Tiongkok. Jadi mereka berusaha banget tetap relevan di pasar ini.
Tantangan ekspansi BYD. Meski keren, BYD juga punya tantangan. Di Amerika Serikat, mereka kesulitan masuk karena tarif impor yang tinggi. Di Eropa, mereka disorot karena dicurigai dapat subsidi pemerintah. Tapi pihak BYD bantah dan bilang ini semua hasil dari inovasi dan kualitas produk. Mereka juga lagi bangun pabrik di Hungaria, Brazil, Asia Tenggara, bahkan rencana bikin pabrik ketiga di Jerman. Artinya, mereka mau adu kuat langsung sama brand gede kayak Mercedes dan Volkswagen. 3 pelajaran besar dari BYD. 1. Kuasai rantai pasok sendiri. Ini bikin mereka nggak panik waktu ada krisis logistik. Mereka bisa tetap produksi lancar dan harga tetap bersaing. 2. Ubah citra produk Tiongkok. Dulu mobil Tiongkok dianggap murahan. Sekarang keren, futuristik, dan berkualitas. Mereka buktikan kalau produk lokal juga bisa bersaing di level dunia. 3. Main harga yang cerdas. Mereka nggak buru-buru cari untung besar. Fokusnya adalah bangun pasar dulu, baru nanti tinggal panen hasilnya. Ini strategi yang butuh kesabaran, tapi impact-nya gede. Jadi guys, sukses BYD ini bukti kalau kemenangan besar tuh nggak selalu karena satu gebrakan gede, tapi karena konsisten garap hal-hal kecil, sabar bangun pondasi, dan nggak takut explore jalan sendiri. Dan buat Indonesia, pelajarannya jelas. Kita juga bisa, asal mau fokus ke detail, bangun struktur sendiri, dan nggak ngandelin shortcut doang. Kadang jalan panjang itu justru yang paling solid. Nah, itu dia guys cerita gimana BYD bisa nyalip Tesla dan ngacak-ngacak peta kekuatan mobil listrik dunia. Gokil banget kan? Dari yang dulu diremehin, sekarang jadi raksasa. Jadi apapun impian lo, inget, konsisten, sabar, dan jangan takut beda arah. Karena kadang jalan sunyi justru yang bikin lo bersinar. Jangan lupa like kalau lo suka konten ini. Share ke temen lo yang masih ngefans berat sama Tesla, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru lain seputar dunia otomotif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gas terus pantau biar lo nggak ketinggalan zaman.